Cinemania, welcome back to my channel. Pada kali ini aku mau mereview film action mengenai kisah kakek-kakek tua yang lihai dalam bertarung. Mau tahu reviewnya? Stay tune. The Baker adalah film Kanada-Amerika yang dirilis tahun 2022 mengenai aksi drama seorang kakek tua terhadap komplotan kartel narkoba. Film ini disutradarai oleh Jonathan Soboy. Film ini tayang perdana di Festival Austin di tahun 2022 dan secara komersial tayang di Amerika di bulan Juli 2023. Seorang kakek tua yang bernama Papi Sabinsky sudah lama sekali tidak bertemu dengan keluarganya. Pada suatu saat, dia didatangi oleh anak laki-lakinya Peter dan juga cucunya Delphi. Dalam ketidaksengajaannya, saat Peter hendak berada di tempat parkir, Peter menemukan sebuah tas yang berisi narkoba. Konflik mulai terjadi saat Papi Sabinsky menelusuri jejak putranya dengan mencari tahu ke dunia narkoba dan melindungi cucunya, Delphi, dari bahaya. Film The Baker yang dirilis tahun 2022 ini memiliki tema cerita yang umum, walaupun memiliki konsep yang terdapat keunikan tersendiri menurutku. Dalam film The Baker adanya campuran antara drama dan action yang seimbang. Dan sebenarnya identitas dari kakek-kakek tua yang dari awal sampai akhir film ini tidak diketahui oleh polisi. Action yang dilakukan oleh Ron Perlman cukup seru untuk ditonton. Alur cerita yang seru juga bisa Cinemania nikmati. Sebenarnya di Rotten Tomatoes untuk Tomatometer memiliki rating tomat busuk, tapi audience score-nya lumayan. Hal yang paling aku suka dari karakter kakek Poppy ini adalah dia tuh kayak polisi aja, yang mencari jejak anaknya dengan mencari bukti-bukti dan memvisualkan reka kejadian yang dialami oleh anaknya. Apa yang dilakukan oleh seorang kakek tua tukang roti ini di luar ekspektasi. Begitu lihainya dia dalam berkelahi dan memainkan pistol. Hal ini yang cukup seru, apalagi dalam mencari jejak. Untuk duelnya dengan anak kecil, Delphi cukup menampilkan chemistry sih, tapi masih kurang deep. The Baker, konsep cerita yang baik ditambah penampilan Ron Perlman yang menurutku cukup memukau membuat film ini worth it buat Cinemania yang penasaran dengan film ini. Untuk tema-tema film action mengenai aksi lincah kakek-kakek tua, aku juga pernah review juga film yang lain, seperti film Sisu tahun 2023. Untuk link Cinemania bisa klik link di deskripsi. The Baker, untuk film ini menurutku menampilkan visual gambar yang dalam range standar, tapi walaupun begitu, penampilan dari Ron Perlman cukup menutupi semuanya. Dalam film The Baker, setting yang berbeda-beda seperti di hotel, mobil transportasi untuk roti, dan tempat lain yang membuat tidak jemu untuk menikmati film ini. Ron Perlman yang berperan sebagai kakek Poppy yang merupakan veteran militer Amerika Serikat yang menderita trauma PTSD. Justru di sini peran Ron Perlman menjadi daya tarik. Walaupun ada sentuhan drama is okay sih, tetap aja Ron Perlman memiliki action yang bagus bukan hanya tukang roti biasa, tapi ternyata punya masa lalu tersendiri mengenai dirinya. Emma Ho yang berperan sebagai Delphi, seorang anak SD yang tidak mau bicara karena trauma kehilangan ibunya. Peran Delphi mulai terjalin chemistry dengan kakeknya Poppy. Mulai ada perhatian terhadap kakek satu-satunya itu saat kakeknya terluka terutama. The Baker menampilkan tokoh villain yang sama-sama memiliki usia yang cukup tua juga ternyata juga mengenali Poppy. Tapi kali ini aku mau bahas villain yang bernama Vic, alias Koteas yang berperan sebagai Vic, seorang gangster yang tentunya memiliki atasan juga. Elias memerankan tokoh Vic yang kejam dan tidak segan-segan melenyapkan nyawa orang, tetapi hal yang dilakukannya kepada Peter memiliki trauma bagi dirinya. Entah kenapa di dalam film, Vic seperti ketakutan saat Poppy mulai mencari dirinya. Mungkin karena perasaan bersalah atau takut mati. Tapi penjiwaan Elias Koteas dalam memainkan tokoh film menurutku masih kurang deep sih. The Baker, film yang berakhir dengan happy dan damai, akhirnya semua pihak diuntungkan. Dan gak nyangka aja bahwa narkoba yang dipegang oleh si Peppy itu dijadikan suatu alat untuk masuk ke dunia narkoba dan bertemu dengan gangster. Rating IMDb-nya 5,9 dari 10. Rating Rotten Tomatoes untuk rating tomatometernya tomat busuk sih 57%. Sedangkan audience score-nya 70%. Rating pribadi aku 7 dari 10.